Arif Fathur Rahman dan imam penceramah kajian subuh besok pagi yaitu beliau Ustaz Dr. Andes Anis Diono Pramudia. Kemudian kegiatan penempatan di kajian madangan yaitu pertama kajian menjelang berbuka puasa yang akan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat yang tadarus Al-Quran setiap pukul 9 malam sampai selesai. Kemudian Masjid Kiai Haji Madangan juga menyelenggarakan iktikaf 10 hari terakhir dan sahur bersama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan terakhir kegiatan pesantren Ramadan khusus anak. Kemudian terakhir Kiai Haji Madangan menerima zakat fitri, zakat nol dan fidyah. Zakat fitri sebesar 2,5 kg per jiwa atau dikonversi dengan rupiah sebesar 45.000. Fidyah per hari 45.000 atau sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, zakat nol juga digunakan untuk membangun sarana masjid, antara lain pengadaan karpet, pembuatan jembatan di depan masjid, membangun ruang singgah musafir dan memperluas area masjid. Infak subuh tadi pagi terkumpul sebesar Rp68.000 dan total dari hari pertama hingga sekarang terkumpul Rp2.409.000. Terima kasih Jazakumullah khairan katsiran untuk memulai kajian tarawih malam ini. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Pada Bapak Ibu yang mungkin di depannya ada yang sempat mohon untuk diadakan pada Pak Ayah Fathur Rahman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-6 ini kita masih diberikan kemampuan dan kekuatan dan dimampukan oleh Allah untuk menjalankan salah satu syariatnya. Dan syariat itu berat. Semua syariat itu berat. Jangankan puasa, sholat saja berat. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sholat memang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang hanya 5 menit saja berat, apalagi puasa yang dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu dan seterusnya. Begitu juga dengan zakat. Kalau kita tidak terbiasa zakat, sudah banyak duit kita baru nyadar ternyata zakat kita begitu banyak, baru kita berpikir zakat apa enggak. Begitu juga dengan haji. Banyak orang yang kaya haji karena memang syariat. Itulah mengapa Allah awali redaksi siang itu dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, karena syarat agar kita menjalankan syariat itu ringan,
mudah, nyaman, maka harus kita dahului dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah kalau sudah tertanam iman di dalam jiwa, sabari dan dada kita, mudah semua. Ya, ketika orang tidur, kita mudah bangunnya, karena memang di dalam dada kita sudah tertanam iman. Dan kita kalau sudah mengenal nikmatnya iman, maka kita akan kecanduan, akan ketagihan, karena kejahatan dan kebaikan itu sama-sama punya candunya. Orang yang jahat saja ketagihan, insya Allah orang yang berbuat baik pun ketagihan. Cuma selama ini kita salahnya, kita tidak bisa menikmati bagaimana kita bisa menikmati kebaikan. Jadi kalau kita bisa menikmati kebaikan, insya Allah kita akan ketagihan terus untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Itulah mengapa ketika awal-awal Ramadan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kita semua bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Bulan yang diberkahi. Pertanyaannya, ma huwa mubarak? Apa itu mubarak secara bahasa? Kita sering mendengar kata diberkahi, barokah, tabarakallah. Kita nggak paham maknanya. Ya memang kita bukan orang Arab, tapi kan kita bisa belajar. Apa itu mubarak? Apa itu berkah? Ya, berkah itu asal katanya adalah barokah. Ya, kapan barokahnya? Ketika barokah jamaah itu duduk rak dan dia duduk tidak kemana-mana. Itu secara bahasa. Barokah itu adalah duduk menatap istiqomah tidak kemana-mana. Maka kata para ulama, barokah itu adalah ketetapan kebaikan yang memang kita fokus istiqomah sehingga pada akhirnya nanti kita akan bisa menumbuh kembangkan kebaikan. Nah, itulah Ramadan penuh dengan konsistensi kebaikan demi kebaikan sehingga bisa bertambah kebaikan itu, mabrur dia, tumbuh dia, berkembang dia, sehingga kita pada akhirnya nanti di ujung bulan Ramadan kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Maka mari kita mumpung masih di hari yang ke-6, kalau belum ada iman di dada, kita mantapkan lagi, kita tanamkan lagi agar mudah rasanya kita menjalani syariat. Karena hanya dengan iman, ya, insya Allah kita akan bisa menikmati halawatul iman, manisnya beribadah ini, dan insya Allah kita akan kecanduan. Maka ketika orang sudah biasa beribadah, sudah terbiasa dengan sholat jamaah, kok nggak sholat jamaah sekali saja, itu ada yang kurang. Bersyukurlah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sekalian sudah mencapai pada titik yang namanya ya halawatul iman, atau dalam bahasa yang lain mabrur, yang diberkahi ibadahnya, yang diberkahi kebaikannya, yang konsisten kebaikannya, dan insya Allah akan ditambahkan kebaikan. Ziyadatul khair. Nah, selanjutnya di redaksi ayat puasa, kutiba alaikumusiyam. Lagi-lagi Allah menggunakan kata kutiba, kata fasih, bukan kata ba. Kalau menurut para mufasir, ketika Allah menggunakan kata fasih, diwajibkan atas kamu sekalian, berarti memang ibadah itu berat, syariat itu berat. Karena dipasihkan, juga diwajibkan atas kamu sekalian. Itulah mengapa Allah awali sekali lagi dengan kata iman agar kita mudah dalam menjalani syariat ini. Sehingga ini bisa kita ambil hikmah di dalam konsep pendidikan generasi anak-anak kita. Ini mohon maaf, mungkin banyak yang lagi ganggu dengan agama, anaknya baru TK, anaknya baru kelas 1 SD, dipaksa-paksa untuk menjalankan syariat. Paksa, kalau nggak puasa deh nggak dikasih jajan, kalau nggak puasa deh nggak dikasih HP, kalau nggak puasa deh nanti macam-macam ancaman. Padahal masih kelas 1. Satu sisi bagus untuk pembiasaan, tapi hati-hati ketika dewasa dia akan mengalami yang namanya sindrom ibadah. Maka berapa banyak ketika dia hafal Al-Quran, hafal doa-doa, masuk masjid, masuk kamar
wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu minkum lafi dhalalin mubin. Yang pertama adalah ajarkan mereka tentang iman, dilengkapi disertai dengan akhlak adab loh. Bagaimana caranya mendidik mereka dengan iman? Apa saja? Kaitkan dengan Allah. Mereka lagi jatuh, barangkali dia Allah marah sama dia. Mereka lagi lapar, apa itu pahala nanti ketika dia sudah dewasa. Mereka lagi menangis, itulah kehidupan. Dan memang Allah begitu memberikan kita fenomena kehidupan, ada sedihnya, ada bahagianya, selalu kait-kaitkan dengan Allah. Itu cara kita mendidik tauhid, menanamkan iman di anak-anak. Kalau sudah tertanam iman, akhlaknya baik, gak usah kita suruh, Pak. Gampang menjalankan syariat karena mereka sudah tertanam imannya. Maka jangan heran banyak cerita-cerita orang yang konsepnya terbalik, tahapannya terbalik, gak punya iman, gak punya adab, tapi dia hafal Al-Quran. Al-Quran dijadikan alat untuk menyerang ormas lain, alat untuk menghancurkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain karena nggak punya iman. Maka di dalam Islam konsepnya tahapannya iman, akhlak, baru Al-Quran. Wa yu'allimukumul kitab, dan yang terakhir baru hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu pengetahuan. Nah, ini Muhammad, banyak bapak ibu anak-anaknya nggak bisa membaca, stresnya kita ambil. Tapi ketika anaknya nggak bisa Al-Fatihah, ya diam saja. Itu dari tahapan-tahapannya. Padahal hikmah itu paling belakang tahapan. Yang pertama adalah iman, akhlak, Al-Quran. Yang terakhir adalah al-hikmah. Tetapi dari 4 tahapan itu ujungnya adalah wa in kanu minkum lafi dhalalin mubin, agar mereka kenal Tuhannya, terhindar dari segala kesesatan. Jadi kutiba alaikumus syiyam itu memang berat. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata puasa ini memang syariat para nabi sebelumnya. Sebetulnya syariat para nabi itu berbeda-beda, macam-macam syariatnya. Misalkan Nabi Adam punya syariat boleh nikah sedara. Kenapa? Karena anaknya hanya 4 saja, manusia hanya 4 saja, maka mereka boleh nikah. Tapi syariatnya Nabi Muhammad nggak boleh nikah sedara, haram hukumnya, karena ancam-ancam. Kenapa nggak boleh? Karena umat Nabi Muhammad sudah 8 miliar hari, bahkan banyak nikah sampai sekarang sudah umur 30-40 tahun nggak nikah. Jadi syariatnya berbeda, beda konteksnya. Misalkan umat Nabi terdahulu nggak boleh sholat kecuali di masjid. Kalau nggak menemukan masjid jangan sholat, dan sholatnya nggak sah. Beda dengan syariatnya Nabi, di mana-mana boleh sholat asal tempatnya bersih dari najis. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan sholatnya di rumah, karena di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada musola. Tapi lain ceritanya kalau kita ke luar negeri, ke Prancis, ke Sydney, ke Canberra, ya itu susah cari masjid. Makanya tiap Jumatan itu sholatnya di jalan-jalan protokol, sah saja sekali makan. Nah, meskipun syariatnya berbeda-beda, tapi yang sama hanyalah puasa. Dari nabi-nabi terdahulu syariatnya ya sama, diwajibkan berpuasa. Dan yang menarik, di dalam tafsir atau bari banyak sekali disebutkan kenapa Allah menggunakan kata kutiba, tidak menggunakan kata wujiba dan aujaba, padahal maknanya adalah diwajibkan. Wujiba kan diwajibkan, kutiba itu adalah asal katanya kataba, dicatat, bukan diwajibkan. Nah, menurut para penafsir ternyata syariat puasa ini sudah tertulis di dalam catatan kehidupan kita di Lauhul Mahfuz. Kenapa demikian? Karena syariat ini selalu cocok, selalu pas untuk solusi umat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi luar biasa istimewanya. Banyak sekali dimensi keistimewaannya dari sisi kesehatan. Banyak hadis Nabi, salah satunya suruh tasih, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Kemarin baru launching salah satu dokter gizi ya, menyimpulkan bahwa idealnya katanya manusia itu memang berpuasa 30 hari selama 1 tahun. Ini profesor gizi Pak.
dan agamanya non muslim. Subhanallah, ternyata 30 hari ini ada di dalam agama kita, yaitu puasa Ramadan. Jadi kalau manusia ingin sehat, berpuasalah selama 30 hari dalam 1 tahun. Kalau lebih lengkap lagi, silahkan puasa Syawal, puasa pertengahan bulan, puasa Senin Kamis, ya, dan seterusnya, maka badan kita akan masuk. Kemudian yang kedua, inti daripada puasa adalah imsak. Nah, ini memang inti daripada kehidupan ini, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, imsak. Maka banyak orang yang tidak paham definisi puasa. Puasa hanya sebatas tidak makan dan minum, tapi habis itu dia langsung tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Berarti dia tidak sukses dalam berpuasa karena imsaknya nggak ada. Apa itu imsak? Mengendalikan diri. Maka gampang nggak kita melihat indikator kita sukses apa tidak? Ya, di ujung Ramadan nanti atau pas kita berbuka puasa. Kira-kira pas buka puasa masih serakah apa enggak ya? Pengen makan enggak? Pengen makan semua atau tidak? Kalau kita masih pengen makan semua, berarti kita nggak sukses puasanya. Belum imsak, belum mampu menahan diri. Ya, malam-malamnya kita masih marah-marah sama anak-anak kita, sama istri kita, sama bapak. Berarti kita belum sukses Ramadannya karena masih belum mampu menahan diri. Yang paling lucu ya ketika sudah masuk bulan Syawal, malamnya takbiran, ya siap-siap sholat id, tapi sholat subuhnya sudah nggak ada orang, tapi sholat idnya satu lapangan, mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ini yang lucu. Itulah kira-kira bagi orang yang nggak paham definisi puasa. Mari kita pahami betul agar kita bisa memahami puasa ini sehingga kita bisa mendapatkan inti daripada ibadah puasa. Kata para ulama, intinya adalah imsak. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mumsik, yang mampu menahan diri, mengendalikan diri dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Insya Allah kalau kita mampu menahan diri, ujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah takwa itu adalah sumber kebahagiaan kita, dan Allah akan berikan kita makhraja, solusi dari segala persoalan hidup yang datang kepada kita. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Adzanallahu alaikum ajma'in.